Sebelum kita bahas tentang episode 219, gue secara pribadi mau mengutarakan sedikit pendapat gue terlebih dahulu tentang episode yang rilis minggu lalu. Jujur buat episode 217 di mana Naruto yang menggunakan Baryon Mode, menurut gue pribadi itu sangatlah keren. Gerakan pertarungannya gak kaku, feel-nya juga dapet, backsound-nya juga ngena banget. Jadi menurut gue episode tersebut sangatlah sempurna. Walaupun setelah itu banyak yang membandingkan gerakan pertarungan Naruto melawan Ishiki dengan Naruto kecil saat melawan Sasuke. Sebelumnya gue sama sekali gak sadar tentang adanya kesamaan gerakan itu. Namun hal tersebut membuktikan kalau ternyata di luar sana ada banyak orang yang nonton anime Boruto ini dengan sangat fokus dan sangat memperhatikan detail-detail kecil. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melihat Boruto episode 219 berjudul Kembali. Episode tersebut kemungkinan kalau nggak ada delay bakal rilis tanggal 10 Oktober 2021. Boruto episode 219 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dengan Sumire sebagai covernya. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya atau episode 218, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu channel ini agar bisa berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar film serta anime dengan klik like dan subscribe-nya. Di episode yang sebelumnya kita tahu kalau Momoshiki tiba-tiba muncul dan berhasil menghancurkan mata Rinnegan Sasuke. Namun kemudian Boruto kembali tersadar dan akhirnya ia bisa membawa Naruto serta yang lain kembali ke Konoha dengan membuka portal dimensi. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Boruto diliput oleh sebuah stasiun televisi. Sang pembawa acara mengatakan kalau Boruto adalah seorang pahlawan. Karena berkat dirinya lah yang saat itu membawa Ishiki pergi dari desa Konoha, desa tersebut bisa terhindar dari kerusakan yang parah. Selain itu, Boruto juga dianggap telah menyelamatkan banyak nyawa. Boruto mengatakan kalau yang berjuang untuk mengatasi tragedi tersebut bukan hanya dirinya. Bahkan Boruto mengaku kalau ia hanya membantu saja. Di situ sang pembawa acara terus bertanya kepada Boruto tentang jurus super hebat yang dimilikinya. Boruto lalu menjawab semua pertanyaan tersebut, namun sebenarnya Boruto merasa sedikit risih dan berharap agar acara itu bisa segera selesai. Di tempat lain, Amado akhirnya memperbaiki tangan kanan Kawaki yang sebelumnya hancur akibat serangan laser milik Delta. Kawaki mengatakan kalau ia merasa senang karena tangannya telah kembali, dan menurutnya tangan tersebut berfungsi dengan normal. Katasuke merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat, karena menurutnya Amado sangat hebat dengan membuat tangan baru untuk Kawaki dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, tidak ada penolakan dari tubuh Kawaki. Amado mengatakan kalau sebenarnya ia tidak membuat tangan Kawaki dalam waktu yang cepat. Namun dirinya memang telah memiliki beberapa suku cadang tubuh Kawaki yang ia buat sebelum datang ke Konoha. Nah di sini gua berasumsi kalau box atau benda yang dibawa oleh Amado saat datang ke Konoha isinya itu adalah onderdil tubuh Kawaki. Karena seperti yang sudah gue jelaskan di episode sebelumnya, kalau setelah perang ini selesai, tugas pertama Amado adalah memperbaiki tangan Kawaki. Jadi, Amado telah mempersiapkan benda tersebut sebelum pergi ke Konoha. Namun hal itu hanya sebatas pendapat gua, karena sampai sekarang kreatornya sendiri juga nggak menunjukkan secara jelas isi kotak yang dibawa oleh Amado. Sumire kemudian meminta izin untuk memberikan Kawaki sebuah suntikan karena menurut Sumire, suntikan ini akan terasa sedikit sakit. Namun Kawaki menjawab kalau ia bukanlah anak cengeng, jadi Sumire tidak perlu meminta izin untuk melakukan hal tersebut. Amado meminta Kawaki untuk berperilaku sopan kepada Sumire, karena mulai saat ini, anak perempuan itu akan menjadi asistennya. Kawaki bertanya, apakah Amado memaksa Sumire untuk menjadi asistennya? Karena sebelumnya, Sumire adalah salah satu asisten dari Dr. Katasuke. Katasuke mengatakan kalau Sumire sendiri yang meminta hal tersebut, karena sebenarnya ia tidak terlalu paham dengan pengobatan tubuh Kawaki. Maka dengan adanya Sumire, Katasuke berharap perempuan itu belajar sesuatu dan bisa membantu Amado untuk mengurus Kawaki. Sumire mengatakan kalau ia sangat senang bisa bergabung dalam tim ini. Selain itu, karena Kawaki selalu bersama Boruto, menurut Sumire ia bisa menanyakan sesuatu kepadanya yang berhubungan dengan Boruto. Kawaki kemudian bertanya, apakah sebenarnya Sumire menyukai Boruto? Sumire tentu saja terkejut dan merasa malu dengan pertanyaan itu.
Kemudian ia meminta Kawaki untuk menjaga rahasia ini. Dalam hati, Katasuke mengatakan sebenarnya ia sudah tahu kalau Sumire memang menyukai Boruto. Di tempat lain, Sarada dan teman-temannya sedang menonton Boruto yang muncul di televisi. Sarada merasa sedikit kesal karena Boruto terlihat sombong. Shikadai mengatakan kalau Boruto tidak akan bersikap seperti itu. Karena walaupun saat ini ia terlihat baik-baik saja, sebenarnya Boruto lah yang merasa paling depresi di antara mereka semua. Para petinggi Konoha juga merahasiakan karma Boruto yang bisa saja membuatnya tiba-tiba mengamuk untuk menghindari kepanikan masyarakat. Selain itu, secara diam-diam Boruto juga sebenarnya diawasi oleh ninja Konoha selama 24 jam penuh. Jadi menurut Shikadai, hal tersebut merupakan sebuah tekanan yang berat. Sarada merasa sedih karena saat ini Boruto tidak boleh mengambil misi apapun, yang mana hal tersebut juga membuat tim 7 harus beristirahat untuk sementara waktu. Sarada mengatakan kalau ia tidak menyalahkan Boruto, hanya saja ia merasa sedikit khawatir apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah selesai dari acara TV, Boruto kemudian pergi ke atas patung kepala Hokage. Dan di situ beberapa wanita yang melihatnya kemudian menyapa Boruto dan mengatakan kalau Boruto sangatlah imut. Kawaki yang baru saja tiba di tempat itu meledek Boruto dengan mengatakan apakah menjadi seorang selebriti itu menyusahkan. Boruto mengatakan kalau Kawaki datang hanya untuk mengejeknya, lebih baik ia pergi saja. Kawaki merasa kalau sepertinya Boruto terlihat murung. Ia bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh Boruto. Anak itu menjawab kalau dirinya masih kepikiran tentang karma, dan ia tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan saat ini. Kawaki mengatakan kalau sekarang tubuhnya dan tubuh Boruto 80% telah menjadi Otsutsuki. Tapi khusus untuk Boruto, karma miliknya masih terus diekstrak, dan setelah itu selesai, Momoshiki akan muncul dalam tubuh tersebut. Kawaki memberikan saran kepada Boruto kenapa ia tidak mempersiapkan wadah untuk dirinya sendiri dengan memberikan karma tersebut pada orang lain. Karena menurut pendapat Kawaki, jika Momoshiki akhirnya bangkit dan jiwa Boruto lenyap, Boruto masih bisa bangkit di wadah tersebut yang telah ia persiapkan. Tapi tentu saja Boruto menolak mentah-mentah saran tersebut. Karena jika ia melakukan hal itu, artinya Boruto harus mengorbankan orang lain. Namun Kawaki mengatakan kalau ia sudah memperkirakan siapa orang yang bisa dijadikan wadah untuk Boruto. Orang tersebut adalah Code. Ia adalah orang kedua yang bisa selamat dari ritual Jigen. Di tempat lain, Code yang kini mewarisi tekad Ishiki sudah memulai pergerakannya. Ia pergi ke sebuah tempat terpencil yang mirip seperti kutub utara atau selatan, dengan tujuan untuk mendapatkan pasukan baru. Saat itu Naruto datang menemui Amado. Ia bertanya tentang sisa anggota Kara setelah Jigen mati. Amado mengatakan kalau saat ini ada salah satu anggota Kara yang masih hidup. Namanya adalah Code. Naruto bertanya, siapa Code itu? Amado menjelaskan kalau Code adalah salah satu inner Kara yang bertugas untuk melakukan kontrak dengan orang-orang di luar sana. Selain itu, ia juga ditugaskan secara khusus untuk mengawasi atau menjaga Jubi yang ada di dimensi lain setelah Sasuke berhasil menyusup ke tempat tersebut. Menurut Amado, saat ini Jubi masih menjadi ancaman untuk planet ini. Dan untuk itu, mereka harus secepatnya menemukan monster tersebut dan membereskannya. Namun Shikamaru mengatakan kalau saat ini memburu Jubi adalah sesuatu yang sulit. Ini karena jurus teleportasi milik Sasuke telah menghilang. Dan juga sepertinya Boruto belum bisa mengendalikan kekuatan miliknya. Jadi, jika mereka memaksa pergi menggunakan kekuatan Boruto, menurut Shikamaru tidak ada jaminan mereka akan bisa kembali ke Konoha. Naruto bertanya, apakah Code bisa dengan bebas keluar masuk ke tempat tersebut? Amado mengatakan kalau itu tentu saja bisa. Walaupun menurutnya Code sebenarnya tidak mempunyai jurus ruang dan waktu, namun ada cara lain yang bisa ia gunakan untuk melakukan hal tersebut. Naruto mengatakan kalau untuk sekarang sepertinya mereka harus fokus terlebih dahulu untuk membereskan Code sebelum orang itu menyalahgunakan kekuatan Jubi. Shikamaru setuju dengan pendapat Naruto. Menurut Amado, saran dari Naruto memang tidaklah salah, tapi Naruto tidak boleh meremehkannya karena sebenarnya Code berbeda dari yang lain, atau bisa dikatakan Code adalah anggota Kara yang spesial. Di tempat lain, Code akhirnya sampai di pintu gerbang tempat tersembunyi itu. Sang penjaga lalu menyuruh Code untuk memperkenalkan diri dan mengatakan apa tujuannya datang ke tempat ini. Code lalu bertanya, apakah benar ini adalah tempat fasilitas pengikutnya Boro?
Code mengatakan kalau ia adalah salah satu temannya, jadi izinkan dirinya untuk bisa masuk. Namun penjaga itu menolak dan mengatakan kalau Tuan Boro sedang tidak ada di sini, jadi lebih baik Code segera pulang. Mungkin karena tidak terima, Code kemudian mengaktifkan karma putihnya dan bersiap untuk menyerang. Di atas patung Hokage, Boruto bertanya, apa yang Kawaki maksud dengan ritual Jigen? Kawaki menjelaskan kalau itu adalah ritual untuk menyeleksi wadah yang akan digunakan oleh Jigen. Dari semua anak yang telah diberi karma, hanya Kawaki dan Code yang berhasil selamat. Namun untuk Code, walaupun tubuhnya cocok dengan karma milik Jigen, ia tidak bisa dijadikan wadah. Di tempat lain, Code langsung maju untuk menyerang para penjaga dengan mengeluarkan benda seperti sabuk hitam. Singkatnya, Code berhasil membunuh kedua penjaga itu dengan menusuknya menggunakan senjata di tangannya. Dan akhirnya Code bisa masuk ke dalam. Sebelumnya Amado mengatakan kalau Code adalah anggota Kara yang spesial. Ini karena Code sebenarnya mempunyai segel karma. Namun orang tersebut tidak bisa dijadikan wadah untuk Isshiki. Jika secara teori harusnya Code akan mati karena tidak bisa dijadikan wadah. Namun ternyata Code berhasil selamat dan hal itu mengakibatkan dirinya memiliki kekuatan karma yang bisa digunakan sebagai senjata. Amado mengatakan untuk saat ini sebenarnya masih banyak misteri karma yang belum ia ketahui, terlebih lagi untuk kasus yang terjadi pada tubuh Code. Menurut Amado, kemampuan tempur milik Code bahkan lebih kuat daripada Jigen. Ini karena pada dasarnya tubuh semua anggota Kara telah dimodifikasi untuk memperkuat orang tersebut. Namun untuk Code sendiri, ia harus dipasangi limiter atau pembatas untuk bisa menahan kekuatannya yang sangat besar. Hal itu dilakukan sebenarnya untuk menghindari ketimpangan posisi karena Jigen adalah ketua kelompok tersebut. Amado mengatakan kalau Code sangat patuh pada Jigen. Orang tersebut mempunyai sebuah kesetiaan agama pada seorang Otsutsuki, khususnya pada Otsutsuki Isshiki di mana Code telah menganggapnya sebagai dewa. Dan karena itulah ia menyimpan perasaan cemburu pada Kawaki karena Code tidak bisa menjadi wadah Isshiki. Di situ Amado mengatakan kalau ia sebenarnya telah menciptakan beberapa manusia buatan yang kekuatannya jauh melampaui Jigen. Namun mereka semua telah dihancurkan sesuai dengan perintah Jigen. Shikamaru bertanya, apakah tujuan Amado menciptakan robot-robot itu adalah untuk mengalahkan Jigen? Amado mengatakan kalau itu memang benar. Namun pada akhirnya ia menciptakan Kashin-Koji dan membuat semacam skenario untuk bisa mengalahkan Jigen. Intinya saat ini jika Code mengetahui kalau Isshiki telah dimusnahkan, orang tersebut pasti akan balas dendam. Di situ Naruto mengatakan kalau sepertinya ia akan masuk dalam daftar orang yang akan diburu oleh Code. Yang lebih buruknya, Boruto dan Kawaki sepertinya juga sama. Shikamaru bertanya, bagaimana dengan limiter yang ada pada tubuh Code yang telah dipasang oleh Amado? Apakah ia bisa melepaskannya begitu saja? Amado mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir, karena satu-satunya orang yang bisa melepas pembatas tersebut hanyalah dirinya. Namun jika Code berhasil menculik Amado, lalu kemudian menyiksanya, Naruto dan yang lain akan dalam masalah. Amado mengaku kalau dirinya bukanlah seorang profesional seperti Naruto dan yang lain. Jika dirinya mendapatkan siksaan, ia tentu saja akan segera menyerah. Mendengar hal itu, Shikamaru sedikit kesal dan ia mengatakan kalau pihak Konoha akan sekuat tenaga untuk bisa melindungi Amado. Dan setelah mendengar informasi tersebut, Naruto memerintahkan Shikamaru untuk segera mengadakan rapat. Di tempat lain, Boruto yang sebelumnya menolak saran Kawaki, kali ini ia merasa kalau sepertinya dirinya bisa melakukan hal itu. Boruto kemudian bertanya, apakah mereka bisa menanamkan karma yang berbeda pada tubuh Code? Karena saat ini Code juga sudah memiliki segel karma. Kawaki mengatakan kalau ia juga tidak tahu. Tapi, jika karma memang mudah diberikan ke siapa saja, Jigen tidak perlu repot-repot untuk menyeleksi wadah. Jadi, menurutnya cukup masuk akal jika Boruto mencoba menanamkan karma pada tubuh Code yang sudah pernah selamat dari ritual itu, dan terlebih lagi, saat ini Code bukan wadah dari siapapun. Boruto kembali merasa ragu, karena jika Boruto memilih cara itu, artinya dirinya harus mengorbankan seseorang. Kawaki mengatakan kalau Boruto tidak perlu khawatir. Code adalah orang yang kuat, bahkan ia lebih kuat dari Delta dan Boro. Boruto kemudian mengatakan kalau saat ini ia tidak ingin terlalu mempermasalahkan soal karma. Karena Kurama telah menghilang, menurutnya Naruto kali ini tidak akan sekuat yang dulu. Jadi untuk bisa melindungi orang-orang, Boruto lebih memilih untuk mengembangkan jutsunya dan mengajak Kawaki untuk segera berlatih.
Di tempat lain, Code yang berhasil masuk lalu meminta kepada seseorang yang ada di ruangan itu untuk menunjukkan di mana Ada berada. Karena Code yakin, Boro pasti menyembunyikan manusia buatan tersebut yang seharusnya robot itu dihancurkan atas perintah Jigen. Dan akhirnya Code berhasil menemukan salah satu robot ciptaan Amado yang mempunyai kekuatan luar biasa, yaitu Ada. Dan spoiler untuk Boruto episode 219 berakhir sampai di sini. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode tersebut? Komen di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya.